Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 5D PGSD UNY izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan pembuatan aplikasi. Aplikasi yang kami buat berjudul Planetarium. Sebelumnya kami izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini kami mempunyai judul Planetarium. Untuk anggota kelompok 9, yang pertama ada Fadilah Ismiatun Aunilah, Lintang Analisa Eka Sari, Devanendra Ayuning Tias, Miftah Eka Rahmawati, Desvita Eka Maharani. Selanjutnya bisa disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, akan saya lanjutkan terkait latar belakang. Tingginya penggunaan teknologi di Indonesia yang mencapai 87,13% dari pengguna internet menggambarkan bahwa teknologi informasi sudah mencapai bagian dari kehidupan. Tentu hal ini memberikan dampak yang besar kepada banyak orang di sekitar untuk pengguna teknologi informasi ini secara langsung maupun tidak langsung. Ini disampaikan oleh Budi Susilo tahun 2018. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali aspek-aspek yang terpengaruh, salah satunya yaitu dunia pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik, antara lain kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Menurut Rohman dan Marimin, pada tahun 2015, keberhasilan peserta didik merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidik dalam mengajar. Pelaksanaan pembelajaran harus direncanakan secara baik agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Salah satu di antaranya pendukung tercapainya tujuan pembelajaran adalah pemanfaatan media pembelajaran dengan mengikuti arus perubahan zaman. Pemanfaatan media pembelajaran yang diinovasikan oleh pendidik dengan kreatif dan menarik diharapkan mampu memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran lebih baik. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, materi tata surya yang kompleks mengharuskan penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan kompleks dan menarik. 2. Guru masih menggunakan media pembelajaran konvensional dan sederhana. Dan yang ketiga, hasil belajar materi tata surya siswa yang belum maksimal karena metode dan media yang digunakan masih konvensional dan sederhana. Untuk selanjutnya ada sasaran. Dalam aplikasi Planetarium ini dengan materi pembelajaran tata surya ditujukan untuk peserta didik sekolah dasar dan dapat digunakan untuk umum. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat media pembelajaran berbasis aplikasi interaktif yang dinamakan Planetarium dengan menggunakan augmented reality yang menjadi salah satu bentuk alternatif bagi guru dalam melengkapi dan memudahkan penyampaian materi pembelajaran terkait topik materi sistem tata surya kepada siswa sekolah dasar. Untuk solusi, berdasarkan masalah yang ada, maka solusi yang diambil sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi interaktif dengan menggunakan augmented reality. Dan yang ketiga, membuat atau memprogram aplikasi Planetarium untuk digunakan pada materi sistem tata surya. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Planetarium. Yang pertama akan kami sebutkan mengenai kelebihan.
Aplikasi planetarium dapat memfasilitasi proses pembelajaran mengenai topik pembelajaran tata surya. Kelebihan berikutnya, aplikasi planetarium dapat dijadikan media pembelajaran oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, aplikasi mudah digunakan dan tidak berbayar. Yang terakhir, kelebihan dari aplikasi kami yaitu memudahkan pemahaman mengenai pembelajaran sistem tata surya, karena kami telah merancang beberapa tatanan mengenai sistem tata surya yang memudahkan dalam memahami proses tata surya itu berlangsung begitu. Untuk kekurangan dari aplikasi planetarium yaitu adalah aplikasi hanya dapat digunakan menggunakan handphone berbasis Android dan tidak bisa digunakan dalam Mac ataupun dalam laptop begitu. Untuk keberlanjutan dari program aplikasi planetarium ini yaitu dapat diunduh atau diakses oleh siswa sekolah dasar dan umum untuk memfasilitasi mengenai topik bahasan sistem tata surya. Jikalau memungkinkan juga, aplikasi ini akan kami masukkan dalam hak kekayaan intelektual atau HKI. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai pembuatan aplikasi planetarium yang akan disampaikan oleh rekan kami. Dalam pembuatan aplikasi planetarium dibutuhkan dua aplikasi, yaitu aplikasi Canva dan Unity Hub. Jadi di sini kami mendownload atau menginstal kedua aplikasi tersebut. Untuk yang pertama, menyiapkan desain program menggunakan aplikasi Canva. Di aplikasi Canva ini kami membuat materi terkait ciri-ciri pada masing-masing planet, pemilihan gambar dan penamaan penjelasan masing-masing planet dalam tata surya, pemilihan elemen button, tampilan pada menu home proyek aplikasi, dan lain sebagainya. Lalu pada aplikasi yang Unity Hub itu dimasukkan hasil editing yang ada di Canva. Proses pembuatan proyek aplikasi planetarium dengan memasukkan semua desain ke Unity Hub, memasukkan beberapa skin, yaitu antara lain ada halaman utama, halaman menu, lalu ada skin matahari, skin planet-planet lainnya, lalu ada skin perputaran yang menggambarkan sistem tata surya. Lalu setelah selesai, kami menambahkan background pada aplikasi di Unity Hub untuk melengkapi planet-planet yang sudah dibuat tadi. Setelah menambahkan background, lalu kita mentransfer file aplikasi dan mendownload di Android. Pada saat transfer file ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah selesai transfer dan dapat di-download di Android, maka aplikasi sudah siap untuk dipakai. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok. Untuk yang selanjutnya, tampilan halaman awal. Di sini kami membuat scene untuk tampilan halaman awal yang berisi tulisan "Selamat datang di planetarium". Kemudian terdapat button play untuk memulai program. Setelah button play diklik, akan muncul halaman menu planetarium yang berisi media planetarium yang terdapat dua button, yaitu button materi dan button game. Tetapi di sini kami membuat program baru sampai di materi. Selanjutnya, saat button materi diklik, akan menampilkan halaman materi planetarium yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Matahari. Di sini kami hanya menampilkan salah satu materi saja. Untuk materi planet yang lain akan ditampilkan saat demonstrasi. Kemudian terlihat ya terdapat 3 button. Yang button pertama itu di pojok kiri atas terdapat button home yang berguna untuk kembali ke halaman menu. Yang selanjutnya button yang di pojok kiri bawah itu terdapat button navigasi back, yaitu button yang berfungsi untuk menampilkan materi sebelumnya. Kemudian di sisi kanan bawah terdapat button navigasi next, yang berarti button ini berfungsi untuk menampilkan materi selanjutnya. Di setiap scene ini kami juga memberikan suara mengenai penjelasan materi-materi planet tersebut. Selanjutnya
tampilan sistem tata surya di dalam planetarium. Di sini terlihat ya planet yang di tengah berwarna biru itu matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian terdapat planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus yang berputar atau berevolusi mengelilingi matahari. Kemudian pada pojok kiri atas terdapat badan bumi yang berfungsi untuk kembali ke halaman bumi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, untuk selanjutnya itu mengenai tampilan aplikasi planetarium di HP Android. Setelah tadi diinstal di dalam handphone, kemudian nanti akan muncul tampilan di handphone tersebut seperti icon seperti di tampilan sini ya. Itu kami menampilkan screenshot handphone yang sudah terinstall aplikasi planetarium. Itu ada tulisan planetarium. Nah, setelah planetarium itu kita klik atau kita buka, nanti tampilan halaman di awal HP ketika aplikasi dibuka itu pertama ada lambang Unity, kemudian akan lanjut ke logo kami yaitu planetarium, kemudian akan masuk ke halaman utama kami yaitu selamat datang di planetarium, kemudian dapat di-play yang akan memunculkan tampilan materi seperti berikut. Tapi sebelum di tampilan materi itu kami ada tampilan menu. Nah, di situ ada pilihan materi atau games. Kalau kita memilih materi, maka akan muncul seperti ini. Di samping kanan itu terdapat contoh materi Venus dan di bawahnya ada contoh revolusi dari sistem tata surya. Di aplikasi ini nanti saat dibuka itu akan berbentuk landscape gitu ya. Jadi nanti tampilannya akan landscape dan dapat diakses dengan memiringkan handphone masing-masing siswa atau masyarakat umum begitu. Untuk tutorial pengaksesan planetarium akan disampaikan oleh teman saya. Monggo yang akan menyampaikan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu demonstrasi dari aplikasi. Di sini kami dari kelompok 9 merancang aplikasi yang kita namakan Planetarium, di mana aplikasi ini berisikan mengenai materi tata surya. Nah, langsung saja kita masuk pada demonstrasi aplikasi Planetarium. Silakan untuk bisa share screen aplikasi dari planetarium melalui HP Android. Baik, yang pertama kita akan mengeklik aplikasi dari aplikasi icon planetarium ini. Sini udah launching di halaman utama dari aplikasi planetarium. Halo teman, selamat datang di planetarium. Tahukah kalian apa itu planet? Pernahkah kalian melihat wujud planet? Tahukah kalian kita tinggal di planet apa? Agar kalian lebih mendalami materi planet, simak materi berikut ini dengan baik. Nah, di sini ada kalimat pengantar dari aplikasi planetarium yang berada di Selamat Datang di Planetarium ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengeklik button play. Nah, pada bagian ini terdapat dua button. Yang pertama ada button materi dan ada button game. Nah, selanjutnya kita bisa langsung klik aja pada bagian button materi. Ini merupakan pusat tata surya. Suhu intinya mencapai 15 juta Kelvin. Suhu atmosfernya mencapai 4.500 Kelvin.
Matahari merupakan sumber energi terbesar di tata surya. Matahari merupakan bintang karena dapat menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri. Pada bagian ini terdapat materi matahari yang berisikan penjelasan ciri-ciri dari matahari dan tampilan dari planet matahari sendiri. Untuk selanjutnya kita bisa klik button next untuk materi selanjutnya. Berikut merupakan gambar planet-planet yang ada di tata surya. Planet yang paling besar dan berwarna kuning keorenan itu merupakan matahari. Matahari di sini merupakan pusat tata surya. Kemudian planet yang lain seperti Merkurius, Neptunus, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus akan berevolusi mengelilingi matahari. Apakah kalian tahu urutan planet terdalam hingga terluar? Urutan planet terdalam dilihat dari planet yang paling dekat dengan matahari. Urutannya yaitu dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baik, dalam bagian ini ditampilkan gambaran sistem dari tata surya yang planet-planetnya melakukan revolusi terhadap matahari. Untuk yang selanjutnya kita bisa klik button navigasi atau home untuk kembali ke halaman menu kembali. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa mengeklik game, namun karena untuk gamenya sendiri belum kita buat, jadi untuk demonstrasi aplikasi dari planetarium sendiri cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih atas demonstrasinya. Semoga demonstrasi yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran, terutama dalam menginstal aplikasi planetarium. Oke. Untuk tadi kami sudah mempresentasikan mengenai latar belakang dari kami, solusi dari kami, tujuan dari kami, dan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi planetarium. Habis itu ada keberlanjutan dari program kami. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan dan semoga dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran, terutama dalam fasilitasi sistem tata surya dalam proses pembelajaran. Mohon maaf apabila kami terdapat kehilafan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan. Oke, kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.